Saudara-saudaraku kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke dan dari Miamas sampai Pulau Rote yang telah bertekad bulat menyelamatkan Partai Demokrat dari partai dinasti, dari partai keluarga Cikeas. Menuju KLB Partai Demokrat 2021 untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat sesuai dengan namanya demokratis, terbuka dan modern yang merupakan landasan partai yang didirikan oleh para pendiri. Ingin mengambil alih kepemimpinan partai yang sah. Gerakan ini hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah. Kemudian menggantinya dengan orang luar yang bukan kader Demokrat, yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah. Kalau gerakan ini berhasil, karena ada yang ingin membeli partai kita, dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan. KLB mungkin di depan mata, SBY makin ketar-ketir, AHY tidak bisa apa-apa. Kasih mandong. Saya sempat berpikir dipecatnya 7 orang kader yang terindikasi akan melakukan kudeta sama sekali bukan langkah yang bijak dan cenderung menjadi bumerang yang mematikan. Justru ini menjadi sebuah penilaian yang buruk, di mana ini adalah tindakan tidak demokratis. Memang di satu sisi pemecatan ini wajar dilakukan oleh siapapun, tetapi kalau parameternya adalah banyak yang tidak senang dengan kepemimpinan AHY saat ini, maka polemik ini akan menjadi semakin panas. Politikus senior sekaligus pendiri daripada Demokrat Hengki Luntungan mengatakan, para pendiri partai terpaksa mengambil langkah tegas menyikapi masalah ini. Dia menyebut permasalahan internal partai semakin memanas yang berujung kepada pemecatan 7 kader. Maka seruan KLB akan segera terlaksana. Kami pendiri Partai Demokrat bersepakat untuk mencari solusi. Solusinya adalah kongres luar biasa yang harus dilakukan dalam rangka penyelamatan partai dan sikap kami untuk menyelesaikan persoalan ini. Demikian kata Hengki. Saya sempat mendengar kalau KLB ini hampir pasti terlaksana, yang artinya posisi SBY dan AHY sangat riskan dan sedang dalam posisi terjepit. Dasarnya adalah KLB dinilai sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai saat pertama kali dibentuk. Hengki juga menjelaskan dalam ADART pertama saat Partai Demokrat dibentuk tidak dibutuhkan persetujuan dari Ketua Umum ataupun Majelis Tinggi. Pelaksanaan KLB ini harus dilakukan berdasarkan ADART yang benar-benar dilakukan pada saat kongres pertama. Artinya jangan menciptakan dalam ADART bahwa saya seorang ayah menjadi majelis tinggi, anak saya menjadi ketum, demikian lanjutnya. Hengki bahkan mengatakan SBY bukanlah pendiri partai, melainkan hanya bergabung ke partai saat akan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2004. Awal berdirinya Partai Demokrat adalah untuk digunakan SBY sebagai kendaraan politik maju sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri tahun 2000. Karena masalah waktu yang sempit, akhirnya SBY gagal diganti Hamzah Has. Inilah cikal bakal lahirnya Partai Demokrat. SBY tidak masuk dalam jajaran nama sebagai pendiri partai, kemudian mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2004. Partai Demokrat bisa menjadi besar, memang tidak bisa mengabaikan peran dan jasa SBY yang menang 2 periode. Tanpa kemenangan ini, Demokrat mungkin hanyalah partai kecil yang mengambang di dunia politik tanah air. Karena itulah nama SBY sangat penting dan sentral di partai. Coba pikirkan, kalau mendengar nama Demokrat pasti nama pertama yang muncul di benak kita adalah SBY, bukan? Tetapi masalahnya kalau mendengar ribut-ribut soal ini, menurut versi mereka ada kesan begini. Ibarat seorang penumpang yang diberi hak istimewa untuk diberi tumpangan kendaraan dan diantarkan sesampai tujuan, tetapi sekarang malah berasa menjadi milik kendaraan ini. Ada kesan ingin menguasai kendaraan ini, begitulah kira-kira cocok loginya. Tetapi inti masalahnya ada yang protes kepada AHY. Kabarnya sih posisi AHY ini dipaksakan. Karena menurut yang saya baca aturan menjadi ketua umum adalah aktif di partai selama 5 tahun. Sedangkan kita tahu AHY melepas karir militer langsung menjadi calon gubernur, gagal dan jadi ketum. Proses yang sangat singkat dan mungkin ini yang tidak disenangi oleh sebagian kader. Tetapi bagi pendukung AHY, syarat itu tidak pernah ada. Entah mana yang benar. Jadi kesimpulannya adalah KLB kemungkinan besar bakal terjadi. Disinilah main eventnya.
Menu utama yang ditunggu-tunggu publik, nasib AHY dan SBY dipertaruhkan, bisa saja lolos dari masalah dengan syarat-syarat tertentu, tergantung kepiawaian SBY menangani ini. Kalau AHY tidak bisa diharapkan, malah bakal memperburuk posisinya. SBY kali ini tidak bisa lagi hanya sekedar prihatin, curhat di media sosial, apalagi bikin lagu galau. Harus ada tindakan terukur atau tergilas lalu game over. Seandainya AHY bisa melewati krisis partai dengan baik, itu akan menjadi modal yang sangat bagus untuk karir politiknya ke depan. Tetapi saya rasa tidak segampang itu. Kesan awal sudah jelek, start awal buruk, terlalu berisik, suka menyeret orang lain, dan belum apa-apa sudah minta bantuan bapaknya untuk turun gunung. Haduh. Artikel ini ditulis oleh X Hardy. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam